Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas trading hari ini yang sangat sepi dan merah pula. Jadi hari ini IHSG lesu sekali guys. Jadi sepi ya, cuman 11 triliun. Terus di sini marketnya juga red, merah. Tapi di sini asing masuk. Ya, jadi sebenarnya IHSG masih aman guys sebenarnya. Nah, kalau menurut saya sih kemungkinan besok mungkin aja hijau ya untuk IHSG ini. Karena penurunan hari ini tuh volumenya sangat kecil. Nah, kita akan lihat trading kita hari ini yang tentu saja lesu sekali ya. Tapi saya yakin mungkin ada yang dalam nggak ya? Coba kita lihat satu-satu ya. Kita lihat Cepin dulu. Cepin kayaknya turun dikit ya. Cepin, nah turun sih ya. Jadi masih oke. Kalau misalnya sih masih bisa di hold untuk Cepin ini guys. Karena penurunannya juga kecil dan dia di support ya. Nah di sini guys, pas di support seperti ini. Tunggu aja untuk Cepin masih bisa hold ya, karena memang hari ini sebenarnya tadi sempat naik nih ya, ada shadow atas tapi IHSG merah dan turun. Next adalah Java. Nah Java ini kita masukin rekom besok ya. Jadi masih hold, kita masih rekomendasi untuk besok. Kalau Cepin kita tinggalkan dulu. Oke, terus selanjutnya adalah MNC. Kita MNC sempat cuan sih harusnya MNC ini ya. Nah ini sempat naik sih sebenarnya ke harga 955, tapi ya bagi yang hold sih no problem ya untuk MNCN. Dia itu masih ada support di sini guys. Nah supportnya di harga 900. Jadi bagi teman-teman yang pakai MM20 30 50 nanti beli 30%-nya lagi di harga 900. Oke, terus selanjutnya adalah Kepik. Nah Kepik ini cuan nggak nih Kepik? Cuan kayaknya tadi ya. Oh ya cuan guys. Tinggi sekali sampai 94. Nah untuk Kepik ini cuan guys. Nah selanjutnya adalah SMDR. SMDR di sini kita sebenarnya cuan sih, yang ngambil di harga 2690, sempat TP di 2740 ya, cuan. Tapi akhir sesinya masih di bawah merah. Oke, itu sebenarnya MDLN ya, MDLN Modern Land kita lihat sempat naik guys ya, ini cuan ya, tapi bagi yang FOMO ya merah. Tapi kalau bagi teman-teman yang cukup cuan sedikit di 120, TP di 124 ya dapat ya. Oke, terus Indorama kita lihat, Indorama kurang mantep guys ya, ternyata spek kita nggak berhasil ya, dan masih merah ya, anggap aja cut loss untuk Indorama. Terus Adi cuan ternyata guys. Nah masih cuan ya untuk Adi ini. Oke, kita akan lihat rekomendasi besok guys ya. Kira-kira apa aja nih yang muncul guys ya. Oke, yang pertama adalah dari PTBA guys. Nah PTBA ini seperti ini bentuk candlenya guys. Dia masih nangkring aja di EMA 20. Dan saya juga lagi nunggu laporan keuangan kuartal 2-nya nih. Harusnya bagus ya, sebagus SMMT kan kemarin muncul tuh SMMT, makanya sahamnya terbang. Terus UNR Traktor juga udah muncul, Harum juga udah, KKGI juga udah. Nah selanjutnya adalah PTBA. Dan rata-rata saham batubara tuh laporan keuangan kuartal 2-nya sih oke-oke ya. Nah kalau untuk PTBA tentu aja untuk targetnya ya ke garis biru guys, 4.600 ya. Itu target mungkin jangka panjangnya, karena kalau memang bener kuartal 2 PTBA ini akan naik, harusnya dividen tahun depan itu akan sangat jumbo ya. Kalau di harga yang segini pun waktu itu yieldnya berapa waktu di sini? 13 atau 14% gitu ya, tinggi sekali. Nah kalau di sini aja tentu aja sekarang udah, kalau di harga yang sekarang kalau di yield yang sama kan berarti 15%-an. Nah kalau misalnya tahun depan tuh profitnya lebih gede lagi kan nggak mungkin kan di harga ini, pasti di harga sahamnya akan dibawa ke atas. Nggak mungkin kan kita dapat dividen 25%, ya nggak? Itunya yieldnya pasti sahamnya akan dikerek naik sampai minimal ya 15 atau 14 seperti itu. Nah kita lihat di sini untuk PTBA hari ini masih nangkring di EMA 20. Nah ini sepertinya kuat mas bro. Dan target kita ya kalau ini bentuk double bottom seperti itu ya, target kita ya ke sini 4.300 untuk si PTBA. Nah kita lihat ya PTBA di sini. Nah PTBA closing 0,5, IHSG merah dalam, tapi PTBA masih agak anteng ya di sini mas. Lihat sini 0,5% tuh agak anteng, beda sama Harum ya. Harum nyaris ARB 4%. Kita lihat PTBA masih ya anteng seperti itu. Nah kita lihat dari fundamental PTBA nih mas bro ya, kuartal 1-nya aja bagus seperti ini, harusnya kuartal 2-nya akan lebih bagus. Dan kalau kuartal 2-nya itu lebih bagus, nambah equity,
harusnya nanti kalau di harga yang sama PBV-nya akan turun. Nah ini adalah ya wajar lah seperti itu, karena equity naik PBV-nya harusnya turun kalau harganya tetap. Dan kalau seperti itu sih biasanya sahamnya terus akan naik. Nah kita tinggal tunggu aja kapan nih kira-kira laporannya PTBA kuartal 2-nya akan muncul. Harusnya sih minggu inilah ya harusnya ya. Itu udah telat 1 bulan. Kita lihat di sini untuk PTBA. Nah hari ini siapa yang beli PTBA guys? Nah ternyata asingnya lumayan masuk banyak ya. Di PTBA ada YU, KZBK, ini akumulasi PTBA di 4158 ya. Di sini guys di kuning, terus untuk KZ-nya di 4144 di sini di kuning guys. Kalau kita lihat dari awal bulan ini ya, awal bulan ini ternyata asingnya itu bener-bener akumulasi PTBA. Nah ini kayaknya asing-asingnya ini istilahnya itu menunggu laporan keuangannya guys. Mereka itu nunggu laporan keuangan. Jadi Mas Bro istilahnya bagi teman-teman yang bingung mau beli saham apa ya, mending bisa Mas Bro bisa lirik PTBA karena banyak banget big player yang dia itu beli sahamnya dan nunggu laporan keuangan kuartal 2. Kalau kita lihat di sini untuk AVG-AVG-nya asing kita lihat ya. KZ di 417. Di atas guys di sini. BB di 417 juga. CSBK nih di 417 juga. Di sini guys semuanya guys. Di atas semua ya untuk asingnya kalau kita lihat dari awal minggu. Nah, ini juga jadi kesempatan. Kalau misalnya laporan keuangan PTBA itu keluar, minimal banget ya harusnya ke 43 ya. Atau mungkin aja bisa ke 46. Nah, mana sih Mas Bro bisa TP di antara garis biru ini. Biru dan biru ini, guys. Garis hijau ini, sorry, hijau warnanya. Di antara 43 sampai 46. Nah, Mas bisa lihat bisa TP di sini bagi teman-teman yang ikut ambil di 4130. Next, kita lanjut yang berikutnya adalah saham dari Toba. Toba Opung. Nah, Toba Opung. Nah, Toba itu punya kebiasaan tiga merah satu hijau ya. 3 merah satu hijau ya. Ini merah 3 kali, hijau 2 kali. Ini merah 3 kali, hijau 2 kali kan seperti itu. Nah, ini sempat merah 4 kali guys, tapi hijaunya jadi lumayan tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini Toba itu mentok lagi di support ya. Di sini guys, di garis EMA 20-nya. Apakah Toba bisa turun ke dalam sini? Kayaknya sih kalau Mas Bro mengharapin beli Toba di 700 kayaknya udah sulit didapat guys. Karena Toba ini kalau kita lihat juga kita lihat di sini untuk Toba itu profitnya juga lumayan naik ya Mas Bro ya, profitnya ya. Kita lihat di sini dari 2021 tuh naik. Dan kuartal 2-nya sih harusnya sih juga oke juga sih harusnya ya. Kita lihat di sini juga ROE-nya oke, hutangnya aman, untuk sini equity-nya juga naik. Fundamentalis no problem sebenarnya si Toba. Kita lihat sini Toba dari sini. Nah, kita lihat asingnya sih sebenarnya kalau kita lihat dari hari ini ya. Nah, hari ini sebenarnya sih ya asingnya sih beli ya, cuman kan namanya filenya kan kecil ya, mereka belinya sih dikit-dikit ya. Kita lihat top buyer-nya adalah ZP guys. ZP di AVG 859. Di sini kalau kita lihat dari awal bulan ya, nah, masih ada YP di 850 guys. Ini adalah top bayarnya sih. Nih ada MG juga di 881 tapi belinya di bawah 1 miliar. Yang berarti yang main si Toba itu adalah YP. Di AVG-nya 8,5. Sini ya 8,5. Besok harusnya hijau nih guys, karena top bayarnya ini udah berada di AVG-nya di bawah top bayar ya. Nah, fundamental oke, harga juga udah disupport, di bawah top buyer juga sih harusnya besok hijau. Bagi teman-teman yang mau ikut Toba ya, disclaimer on, masih bisa ambil di 840, 845. Nah, untuk target TP-nya ya maybe, karena kalau ini kan sekali hijau bisa tinggi, ya Mas Bro mungkin TP-nya di sekitar harga EMA 50 lah. 50-nya di berapa guys? Di 865. 865 sampai 900 lah. Mas Bro bisa TP di antara rentang harga ini, guys. Oke, itu untuk Toba. Terus selanjutnya adalah saham apa nih? Java, guys. Nah, Java masuk lagi ya karena mungkin bagi teman-teman kemarin yang belum ambil Java, nah ini bisa diperhatikan lagi untuk Java. Yang ngambil hari ini sih minus 0,7%. Nah, cuman kita bahas lagi Java karena broksumnya menarik, guys. Nah, kita lihat di sini untuk Java. Nah, mau beli di sini. Aku nggak tahu ya kenapa asing-asing ini pada beli Java. Kita lihat Cepin. Cepin memang si BK masuk ya hari ini ya. BK dan ZP masuk walaupun Cepin tuh merah hari ini ya. Tapi makanya saya bilang Cepin ini hold dulu
karena asingnya juga akumulasi. Tapi yang paling unik adalah di Java. Asingnya semuanya buy, nggak ada yang sell. Nggak ada sama sekali sell. Jadi istilahnya hari ini net buy banget nih Java nih. Besok bisa diperhatikan ya untuk Java kompret nih guys. Nah ini juga untuk chartnya udah mantul juga di EMA 20 ya. Jadi aman. Kalau misalnya IHSG hijau ini besok Java kemungkinan besar hijau guys. Java Macepin kemungkinan besar hijau kalau IHSG-nya besok hijau. Nah Java ini selalu mentok di EMA 200 ya. Nanti kalau sekali naik ya mungkin targetnya ke 1550 sampai 1565 lah di garis EMA 200-nya guys. Oke, kita lihat dari sini untuk Java asingnya net buy. Di sini fundamental nih. Fundamental untuk profitnya memang agak sedikit turun ya kalau saham-saham poultry memang di kuartal 2 ini. Kita lihat di sini untuk equity-nya naik. Yang penting equity-nya naik, guys. Walaupun labanya turun tapi kan perusahaannya sih sebenarnya no problem. Memang karena namanya usaha pasang surut itu biasa. Yang penting equity nih. Ini adalah hal yang Mas Bro beli. Yang Mas Bro beli tiap hari di saham itu adalah equity. Kalau equity tetap naik ya it's no problem. Karena jumlah lembar saham kan pasti sama. Yang bedain kan equity-nya. Itu adalah nilainya guys, harga bukunya. Jadi pastikan kalau Mas Bro itu beli saham, itu pastikan yang equity-nya tuh terus tumbuh. Nah, itu yang utama. Nah, kita lihat sini untuk BBV-nya juga sekarang Java ini termasuk murah ya guys. Kalau Mas Bro lihat dari tahun 2016 sampai tahun 2022 sekarang ini adalah PBV termurah ya, kecuali pas market crash waktu 2020 dan itu aja udah mendekati sekarang. Jadi istilahnya kalau menurut saya guys, Java di harga yang sekarang tuh sangat murah. Sangat murah. Jadi kalau Java ini di harga yang sekarang tuh murah banget, udah murah. Syukur-syukur Mas pun dapat di sini ya di 1300, tapi kan waktu itu kuartal 2-nya belum muncul kan. Ya kalau dapat di 1300 1400 lagi ya borong lagi ya. Sekarang aja udah murah apalagi dapat di situ kan gitu. Nah, kita lihat di sini asing juga udah masuk untuk di Java. Nah, target Java kemana ya? Targetnya masih sama lah ya, ke harga sini guys. Bagi teman-teman yang tertarik dengan Java, ambil 1500, 1550 ya, TP di 1530 sampai 1550 di sini guys. Nah, 1530 ya, bener ya untuk si Java. Next, terus selanjutnya adalah Yellow guys. Nah, Yellow. Nah, ini adalah teknologi, termasuk perusahaan teknologi dan apa namanya? Memang hari ini nggak gerak ya si Yellow ya. Ya, segini merah tapi dia nggak gerak. Kita lihat di sini untuk Yellow. Ini saya senang masuk Yellow nih guys. Yellow itu profitnya positif nih. Dan PBV-nya kalau Mas lihat Yellow itu 0,6 loh. Murah ya untuk PBV Yellow saat ini. Waktu itu Yellow sempat 50 dengan PBV 0,25, tapi posisinya waktu itu rugi. Ruginya banyak dan sekarang positif. Ini ya Mas Bro, Mas perlu perhatikan Yellow. Yellow belum ngelaporin laporan keuangan kuartal 2. Kalau misal, ininya misal, saya juga nggak tahu Yellow ini bakal bagus atau enggak, ya saya nggak tahu, nggak ada bayangan lah Yellow ini bakal kayak apa perusahaannya. Cuman kalau misalnya Yellow ini kuartal 2-nya itu bagus, misalnya jadi miliar gitu ya profitnya, ini bisa tiba-tiba arah loh. Bisa tiba-tiba candle-nya kayak gini nih. Zet ini. Nah, waktu itu juga ini juga candle ini itu terjadi saat kayaknya rilis laporan keuangan kuartal 1 nih di sini nih. Saat dia dari minus ke plus kan. Lihat ya. Dari 700 juta gitu. Jadi minus 100 juta jadi 700 juta profitnya. Nah, kalau ini positif nih, bisa tiba-tiba naik tinggi untuk Yellow ini karena ini udah ya anteng aja lah seperti itu Yellow. Nah, Mas bisa perhatikan si saham Yellow ini. Dan kalau misalnya positif sih harusnya naik ya, PBV-nya enggak sampai 50 lagi. Oke, itu untuk Yellow. Bagi teman-teman yang mau ikut Yellow ya kalau mau nunggu sampai kuartal 2 monggo, tapi kalau yang singkat-singkat sih bisa ambil di 95, 96 nanti TP di 97 sampai 98, 1 sampai 2 T sih harusnya bisa cuan untuk Yellow. Next kita lanjut part 2 guys. Ya, kita lanjut part 2.